Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Desi ya. Sudah lama kita tidak bertegur sapa ya. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau cara pembuatan RPP sendiri gitu ya. Kenapa sih harus ada RPP? Karena kan kalian itu dididik untuk menjadi seorang mu'allimin gitu kan ya, orang yang berilmu, orang yang menyebarkan ilmu. Artinya kalian setidaknya harus bisa mengajar gitu. Nah, dalam mengajar itu tidak bisa langsung langsung mengajar langsung kepada materinya seperti itu, tidak bisa gitu. Seorang guru itu harus bisa membuat administrasi pengajaran yang rapih kayak gitu, sehingga ketika nanti secara administrasi gitu ya, guru itu sudah punya pegangan dan itu akan tersusun dengan rapi gitu, sehingga tidak acak-acakan gitu ketika ada pengawas ataupun ada pengawas ya, yang misalnya kalau misalnya ada mau akreditasi itu ya, itu kan salah satu syaratnya itu ya harus ada RPP gitu ya, dan itu harus ada gitu, dan kalian harus bisa karena kalian itu nanti kelas 12 itu akan sebar santri, akan PLKJ, dan itu harus bisa membuat RPP. Nah, kayak gitu. Makanya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu RPP. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan bahwa RPP itu adalah turunan dari silabus. Nah, silabus itu kan dia memuat pokok-pokok inti per mata pelajaran kayak gitu. Nah, silabus sendiri itu lihat dari apa? Dari kurikulum. Nah, kalau kurikulumnya sekalian sudah tahu, kurikulum itu bentuknya ya seperti general ya. Maksudnya kurikulum tuh, coba deh kalau kalian searching ya di Google kurikulum 2013. Nanti dia memuat apa-apa sih yang harus menonjol dalam kurikulum 2013 itu dalam semua mata pelajaran. Makanya dia itu menjelaskannya kurikulum itu secara general gitu ya, secara umum. Tapi kalau silabus dia turunannya dari kurikulum, jadi per mata pelajaran, dan dia menjelaskan inti-intinya. Nah, kemudian silabus itu diturunkan jadi RPP. Nah, gitu ya, diturunkan jadi RPP. Silabus kurikulum siapa yang bikin? Menteri Pendidikan kayak gitu kan. Kalau silabus siapa yang bikin? Bisa MGMP, bisa gurunya sendiri, bisa dari Menteri Pendidikan juga kayak gitu ya. Nah, kemudian RPP siapa yang bikin? Ya guru yang mengajar di sekolah itu, ya kalian kayak gitu ya, yang harus bisa membuat RPP kayak gitu. Nah, RPP ini singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP. Nah, di sini kalau kita lihat ada data sekolah ya. Gitu, ada data sekolah di sini, ada data sekolahnya apa. Ini contoh ya. Ini sekolahnya apa, mata pelajarannya apa, kelas berapa, materi pokoknya apa, alokasi waktu itu berapa jam kalian dikasih ngajar sama kurikulum ya. Misalnya kalau geografi kan ini ceritanya dalam 2 kali pertemuan. Saya edit deh ya. Ceritanya untuk 1 kali pertemuan biar kalian tidak bingung ya. Untuk berarti 2 ya, karena geografi itu kan 2 jam ya kalau misalnya ini.
Nah, oke ya. Nah, jadi kalian nanti membuatnya untuk satu kali pertemuan saja, bukan 2 kali pertemuan, itu terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini sudah ya identitas sekolah ya, ini namanya identitas sekolah. Ada sekolah, ada mata pelajaran, ada semester, kelas ya. Kemudian ada materi pokok, kemudian alokasi waktunya apa. Kemudian di sini itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu setelah proses pembelajaran peserta didik dapat apa nih di sini. Nah, di sini kalian perhatikan ada mendeskripsikan, kemudian ada memahami, ada menjelaskan. Nah, kalian tidak harus menuruti seperti ini saja kayak gitu. Kalian bisa lihat kata kerjanya itu di taksonomi Bloom ya, di internet. Kalian bisa lihat di sini ya, misalnya taksonomi Bloom. Oh, nggak ada internet. Kenapa nggak ada internet ya? Oh, udah. Pokoknya kalian nanti searching di Google ya. Apa namanya tuh, di sana ada taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom. Nah, jadi taksonomi Bloom itu dia memuat kata kerja, bisa menjelaskan, mendeskripsikan, memahami, menjelaskan, kemudian mengetik, menggambarkan, kemudian banyak sekali gitu ya, dari aspek kognitifnya, psikomotornya, afektifnya itu ada di sana kayak gitu ya. Nah, kemudian sebelum ke yang poin B ya, untuk mata pelajaran keagamaan ya, misalnya seperti ya pasti ada keagamaan ya kalian mau bikinnya, tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian nanti saya tugaskan kan, setelah ini saya tugaskan bikin RPP. Misalnya kalian mau bikin RPP tentang pelajaran biologi, boleh ya, bukan biologi, IPA kayak gitu ya, soalnya nanti kalian bikinnya maksimal itu kelas 9 sanawiyah kayak gitu ya, jadi kelas mualimin tidak bisa kayak gitu ya. Nah, jadi tadi sampai mana? Mata pelajaran ya. Jadi kalau mata pelajaran umum seperti mata pelajaran apa? IPA, matematika, IPS, bukan PKN. Apa? Pokoknya mata pelajaran umum kecuali PAI dan kewarganegaraan atau PKN, itu poin A-nya itu ada KI. KI ya. KI itu nanti dilihat dari silabus kayak gitu. Saya lupa tadi nggak ngopiin silabus ya. Jadi pokoknya kalian cari aja di Google silabus, misalnya silabus mata pelajaran PAI. Nah, di sana ada kompetensi inti atau KI. Nah, KI itu nanti jadi poin awal. Nah, jadi di sininya nanti kompetensi inti. Apa saja tuh kompetensi intinya. Kemudian baru poin B-nya adalah tujuan pembelajaran. Jadi ngegejlok satu poin kayak gitu kalau pelajaran PAI dan keagamaan kayak gitu. Jadi ke bawahnya mah sama aja. Nah, kemudian kita lanjut ya pembahasannya. Kemudian poin B ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi dia dibikin tabel, ada 2 kolom ya, 2 kolom. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar ini dia lihatnya dari mana? Dari silabus. Nah, dari silabus. Nanti di sana setelah poin KI itu tuh ada poin kompetensi dasar. Nah, kalian bisa mengopi dari sana gitu. Jadi tidak boleh buat sendiri ya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu nanti lihatnya dari silabus kayak gitu. Nah, apa sih poin-poin ini? Nah, poin-poin ini tuh jadi kalau banyak yang salah paham gitu ya.
nanti di sini tuh ada yang satu, ada yang dua, bukan begitu ya. Kenapa sih langsung poin 3.1 gitu? Angka 3 ini dia menunjukkan ranah kognitif pada kompetensi dasar. Nah, kemudian satu berarti dia menunjukkan bab 1. Nah, kemudian di sini ada angka 4 ya. Angka 4 ini dia mengenai psikomotor atau penilaian keterampilan kayak gitu. Nah, jadi ranahnya coba gini ya. Kan di sini memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia memuat aspek kognitif kayak gitu ya. Kalau di sini kan nomor 4 menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Berarti dia harus buat-buat kayak gitu ya, buat peta, buat tulisan, buat makalah gitu, buat presentasi kayak gitu. Nah, itu dia poinnya poin 4 gitu. Jadi tidak boleh ini poin 1 kemudian ini 2, nggak bisa. Kalau poin 1 dan poin 2 itu termasuknya kompetensi inti kayak gitu. Jadi harus di sini harus langsung angka 3 dan angka 4 karena itu merupakan kode lah ya kalau misalnya bahasa simpelnya kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Di sini mengikuti 3.1 indikator yang ke-1 itu apa dari bab 1 ranah kognitifnya kayak gitu ya. Nah, di sini ada menganalisis dan menyimpulkan. Nah, di sini bahasa menganalisis dan menyimpulkan dia dapatnya dari mana? Dari taksonomi Bloom lagi kayak gitu. Jadi kalian bisa bikin kalau indikator kalian bisa bikin sendiri. Kalau kompetensi dasar kalian tidak boleh bikin sendiri dan harus melihat dari silabus kayak gitu ya. Jadi indikator mah kalian bisa mengarang bebas di sini tapi menggunakan bahasa atau kata-kata operasional yang dari taksonomi Bloom kayak gitu ya. Di sini kan ada menjelaskan, menerapkan. Jadi indikator itu apa saja sih yang si anak itu dikatakan sukses itu harus bisa ngapain kayak gitu ya, harus bisa apa gitu kan. Di sini yang ke-1 si anak itu harus bisa menganalisis, menyimpulkan ya, menjelaskan dan lain sebagainya. Sama seperti yang ranah psikomotor juga, dia harus ada di sana kata-kata operasionalnya untuk ranah psikomotor kayak gitu. Jadi di sini kalian tetap wajib lihat taksonomi Bloom dan lihat silabus kayak gitu ya. Oke, next ke poin berikutnya. Di sini ada materi pembelajaran. Di sini ada 3 poin nih. Materi pembelajaran itu ada faktual, konseptual, dan prosedural. Materi pembelajaran faktual itu materi yang hari itu kalian akan ajarkan. Di sini kan kalau tadi kita lihat di identitas sekolah, kan ada materi pokok ya. Materi pokok itu judul babnya lah ya, judul babnya. Sedangkan kalau di materi ini, materi yang hari ini kalian akan ajarkan gitu kan, nggak mungkin kan kalian ngajarin satu bab itu dalam satu waktu karena kan waktunya terbatas gitu. Makanya kan kalau satu bab itu bisa beberapa kali pertemuan. Nah, makanya itu subbabnya itu apa gitu, itu adalah faktual. Hari itu kamu akan ngajar apa tuh di kelas tuh. Nah, kemudian konseptual itu nggak harus kayak gini ya, ada konsep esensial geografi karena memang saya ketika itu akan mengajarkan 10 konsep esensial geografi. Konseptualnya apa? Misalnya konsepnya kalau pelajaran biologi misalnya sistem pernapasan, misalnya konsepnya konsep sistem pernapasan, bisa seperti itu kayak gitu. Kemudian proseduralnya lebih kepada kalian kalian mau ngapain sih di kelas. Misalnya kan tadi sistem pernapasan, misalnya memberikan contoh sistem pernapasan kepada siswa kayak gitu dalam ya bernapas sehari-hari seperti apa kayak gitu, atau misalnya sirkulasi oksigen gitu kan. Proseduralnya itu lebih kepada apa ya, realnya kayak gitu ya. Kalian mau ngapain di sana, mau ngasih contoh kayak mau membahas tentang
kalau misalnya yang tahsin misalnya membahas tentang apa lagam, apa bukan lagam, apa sih, makom ya kalau nggak salah. Nah itu kalian bebas lah ya itu nanti. Kemudian yang poin berikutnya ada metode pembelajaran. Nah, di sini metode itu ada 3 poin nih. Di sini ada pendekatan, ada metode, ada model ya. Pendekatan kan kita sudah mempelajari itu kan, pendekatannya mau pendekatan apa, bisa scientific, bisa student center, bisa teacher center, dan banyak lagi macamnya, kalian sudah bahas itu. Kemudian metode juga, metodenya mau pakai apa, diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah kah, atau problem based learning atau apa. Kemudian model pembelajarannya apa, di sini kan contohnya discovery learning. Jadi nah ketiga metode pembelajaran ini ya, ketiga poin metode pembelajaran ini harus selaras gitu ya, harus apa ya kalau misalnya misalnya pendekatan pembelajaran mau student center boleh, metodenya apa, diskusi, model pembelajarannya apa, misalnya jigsaw misalnya gitu, bisa gitu ya. Ataupun misalnya pendekatan pembelajarannya mau teacher center, ya berarti metode pembelajarannya ya ceramah kayak gitu kan. Jadi harus sesuai gitu ya dengan si pendekatannya kayak gitu. Kemudian media pembelajarannya di sini ada laptop, infocus, gambar. Jadi media pembelajaran itu alat yang kalian gunakan, misalnya udah nggak ada laptop udah sama infocus, ya tulis aja papan tulis sama spidol gitu kan. Ataupun misalnya mau pakai kartu soal, mau pakai gambar gitu kan, itu bisa kayak gitu ya. Kemudian sumber belajarnya, nah di sini sumber belajarnya kalian ngajar itu kan harus pakai sumber ya, harus pakai apa namanya tuh acuan, referensi kayak gitu, sehingga sumber belajar ini wajib dicantumkan, jangan ngarang kayak gitu ya. Nah ada baiknya di sini ya, contohnya nggak bagus ya, tapi ada baiknya gini, kalau sumber belajar itu nanti cara nulisnya seperti nulis daftar pustaka kayak gitu. Nah kemudian poin selanjutnya, ini poin yang sangat panjang ya. Nah poin selanjutnya itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah ada di 3 kolom, di sini ada kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Nah di sini ada 3 kegiatan ya, ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah di sini, nah kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya apa saja, misalnya peserta didik merespon salam, misalnya ini boleh dirubah ya, semua ini yang langkah-langkah pembelajaran ini boleh dirubah. Nah yang pendahuluan itu misalnya dari kalian mengucapkan salam, mengabsensi, kemudian melakukan apersepsi, misalnya apersepsi itu pembukaan, misalnya kalian menanyakan kabar, menanyakan bab yang sudah diajarkan minggu lalu, kemudian bertanya tentang bab pelajaran minggu lalu gitu kan. Jadi ya pembukaan lah gitu ya, pemanasan lah untuk si pembelajaran itu bisa bisa nyambung gitu dengan pembelajaran hari ini gitu. Nah kemudian waktunya berapa menit nih gitu kan, karena saya dikasihnya 2 kali 40 menit kan tadi. Nah 2 kali 40 menit kan berarti 80 menit. Nah 80 menit itu harus dibagi-bagi secara merata dan secara efisien gitu ya. Nah kalian misalnya udah ngajarnya 15 menit, ya nggak apa-apa, 15 menit itu kalian pergunakan dengan baik kayak gitu ya, misalnya ya gitu. Kemudian ada kegiatan inti nih. Kegiatan inti itu memuat poin 1 ya, mengamati. Ini harus ada ya, proses mengamati, proses mengumpulkan informasi, proses menanya, proses mengasosiasi, kemudian yang terakhir proses mengkomunikasikan. Nah, jadi kalau di sini
mengamati, misalnya guru memberikan bahan ajar pada yang ada di buku paket. Jadi si siswa itu harus mengamati, dan ada di sini ada kegiatan literasi, ada kegiatan membaca kayak gitu. Jadi misalnya kan saya kadang suka nanya, sudah baca belum? Belum, sok baca heula 15 menit. Itu termasuk kegiatan mengamati kayak gitu. Atau oke, anak-anak perhatikan ini. Nah, itu juga kegiatan mengamati. Namun di RPP ini harus disusun dengan bahasa yang memang ya rapih kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada mengumpulkan informasi. Misalnya guru dan siswa bersama-sama mengumpulkan informasi tentang misalnya hewan herbivora kayak gitu, melalui internet, melalui buku paket, melalui misalnya anak-anak kita ke perpustakaan gitu ya, misalnya itu bisa ya. Kemudian menanya, guru memberikan kesempatan untuk siswa untuk bertanya kayak gitu kan, atau siswa mengajukan pertanyaan ya. Kemudian mengasosiasi, nah di sini mengasosiasi di sini dia lebih kepada misalnya kan tadi saintifik ya pendekatannya. Nah, mau ngapain aja tuh di situ tergambar kayak gitu. Nah, kalau di asosiasi itu. Kemudian mengkomunikasikan, kan tadi ada diskusi ya di mengasosiasi itu, ya dikomunikasikannya di poin mengkomunikasikan. Kemudian kegiatan penutup nih. Terakhir, kegiatan penutup guru dan siswa membuat rangkuman. Pokoknya penutup kan udah akhir penutup, ada kuis, ada misalnya ada apa gitu, ada penugasan, ada misalnya penyampaian materi yang akan dipelajari minggu selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian poin terakhir ini ada penilaian ya. Ada penilaian. Nah, penilaian itu ada 3 poin lagi. Ada penilaian kompetensi sikap ya. Ada penilaian kompetensi pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada penilaian kompetensi keterampilan ya. Kita ke atas lagi. Nah, kalau kompetensi sikap di sini misalnya tekniknya observasi jurnal, bentuknya lembar observasi jurnal. Di sini kalian bisa bisa merubah ini gitu. Jadi tidak harus seperti contoh juga. Ya kalian berkreasi lah kayak gitu ya, seefisien mungkin. Di sini misalnya butir sikapnya kalian misalnya bisa bisa berkreasi butir sikapnya misalnya positif jujur gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi bisalah kalian berkreasi tentang ini ya. Kemudian penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif ya, tekniknya apa, bisa tertulis, bisa talaran ya. Nalar itu kompetensi pengetahuan ya. Kemudian misalnya PR atau kuis atau apalah di sini nanti di dicantumkan soalnya, terus kunci jawabannya berapa, penskorannya seperti apa. Di sini saya bikin satu soal tapi beranak gitu ya, misalnya boleh kok ada 5 soal. Jadi tidak harus seperti ini ya, tidak harus seperti ini. Jadi kalian harus berkreasi, tidak boleh seperti contoh ini gitu ya. Jadi harus misalnya soalnya esai boleh, PG boleh, isian singkat boleh, nanti disesuaikan dengan scoringnya berapa kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Nah, di sini kan gambarkan denah lokasi dari masing-masing rumah kalian. Nah, di sini contohnya tidak lengkap ya untuk penilaian kompetensi keterampilan. Nah, jadi kriteria penilaian itu enggak ujug-ujug dia 100 gitu. Kriteria keterampilan penilaiannya itu misalnya ada di sini dibagi lagi menjadi 3 atau 4 kolom, misalnya kriteria kerapihannya, keindahannya, kemudian kesesuaian dengan materi, kemudian gitu ya. Nanti kalian kasih tuh kan misalnya ada 4 kolom. 4 kolom itu nilai maksimal untuk setiap poinnya berapa, misalnya nilai keindahan 25, misalnya kerapihan 25,
kesesuaian dengan materi 25, kemudian apa tadi kerapihan, keindahan, kesesuaian materi, kemudian apa ya, eh, proposisi proporsi konten gitu misalnya gitu ya, 25 hingga jadi nanti 100 kayak gitu. Kemudian terakhir banget ya, di sini ada titi mangsa, ada kepala madrasahnya, dan guru mata pelajarannya kayak gitu. Oke, sampai sini pembuatan RPP. Semoga kalian bisa apa ya, bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan boleh di grup ya, boleh di WA grup, boleh di e-learning juga ya, tapi jangan di YouTube ya, saya jarang buka YouTube. Boleh japri juga misalnya Bu, ketika saya sudah keluar dari grup kalian punya pertanyaan boleh kayak gitu ya. Sampai sini saja. Semoga kalian bisa mengikuti atau membuat RPP ini ya. Sebetulnya ada sih yang lebih simpel ya, apa yang Merdeka Belajar gitu, tapi itu simpel banget dan cuma 1 lembar sih sebetulnya. Tapi kan kalian harus melewati proses ini dulu gitu sebelum ke sana kayak gitu. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan ikuti RPP ini, nanti saya kasih filenya untuk kalian ikuti poin-poinnya kayak gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.